Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Baik, di sini saya akan memberikan informasi atau memberikan tutorial tentang PowerPoint. Nah, di sini yang saya akan berikan adalah bagaimana cara membuat tampilan login atau awal dari suatu presentasi menggunakan nama dan password yang tidak semua orang mengetahui password itu. Artinya di sini adalah PowerPoint di sini tidak seperti PowerPoint atau slide-slide yang orang-orang lain lakukan. Artinya slide di sini menggunakan script atau VBA di dalam suatu PowerPoint. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan Anda simak atau perhatikan tutorial yang saya akan berikan. Langkah yang pertama yaitu masuk ke PowerPoint Anda, baik PowerPoint 2007, 2010, 2013 atau yang lain sebagainya. Kita masuk terlebih dahulu, kita hapus ini, kemudian kita duplikat menjadi 3 terlebih dahulu. Slide-nya ada 3, 1, 2, 3. Nah, langkah yang pertama yaitu kita munculkan terlebih dahulu menu developer. Nah, pada umumnya menu developer di sini tidak muncul karena belum kita cross check atau kita centang menu developer ini. Nah, bagaimana cara memunculkannya? Kita klik panah kecil di sini, kemudian pilih more common. Nah, terdapat kotak dialog PowerPoint option. Kemudian kita klik customize ribbon. Nah, di sini ada tanda centang. Nah, apabila punya kalian semua belum tercentang, maka terlebih dahulu centang terlebih dahulu. Tercentang developer, kemudian klik OK. Nah, tujuannya centang di sini untuk memunculkan pada menu-menu yang ada di deret PowerPoint. Dengan klik OK. Nah, di sini ada 3 slide. Kita aktifkan terlebih dahulu slide yang pertama. Nah, kita desain atau kita rancang terlebih dahulu. Misalkan saya membuat seperti ini, misalkan kasih warna hitam atau lain sebagainya, itu terserah dari masing-masing individu. Kemudian kita desain, kita ketik misalkan masukkan nama Anda. Misalkan kita tarik di sini, kita gandakan, kemudian kita ganti dengan masukkan password Anda. Nah, ada 2 poin di sini. Dan kita masuk ke menu developer. Kita klik, kemudian kita klik text box, kemudian klik dan geser. Kita duplikat atau kita gandakan text box tadi di bawah pas atau di lurus pada masukkan password Anda di sini. Nah, tujuannya di sini adalah nanti ketika kita slideshow di sini ada kita bisa menulis nama kita, terserah nama kita siapa. Misalkan Novita. Kemudian password di sini adalah password yang kita sudah buat atau kita
simpan pada script. Nah, di sini nanti kita rancang menu login atau juga close misalkan. Nah, ketika kita sudah rancang sedemikian rupa, kita slideshow, kemudian kita bisa masuk dengan klik menu login. Misalkan namanya salah, itu pada script sudah teridentifikasi. Kita klik, ada kotak dialog bahwa salah. Nah, selanjutnya perhatikan. Nah, di sini sudah ada dua text box. Kemudian kita masuk atau kita klik tombol command button. Kemudian kita geser atau klik tahan di sini. Kita edit namanya. Kita ganti dengan login misalkan. Kemudian kita klik lagi command button, kita buat area di sini, misalkan kita kasih tanda X atau plus biasanya. Nah, di sini setelah kita slideshow, misalkan kita login di sini, itu kita akan diberikan informasi oleh script tadi, apakah masukkan apakah nama Anda itu terisi atau tidak, apakah password Anda benar atau tidak, itu nanti setelah kita login. Nah, fungsinya X di sini atau close itu fungsinya untuk mengembalikan dari slideshow ini untuk kembali ke desain awal atau desain sebelum kita slideshow, yaitu pada desain slide di sini. Nah, setelah kita rancang seperti ini, kita klik pada text box masukkan nama Anda ini, kita melangkah ke properties atau klik properties. Nah, pada name ini kita ganti dengan txt username. Nah, txt di sini adalah singkatan dari teks. Karena di sini kita mengisikan kata-kata atau kalimat. Kemudian pada masukkan password Anda, kita ganti juga dengan txt pwd misalkan. Karena kita sikat password menjadi pwd. Kemudian pada login, sini command button 1 kita ganti dengan cmd login misalkan. Kemudian pada command button 2 atau close, pada name di sini kita ganti dengan cmd exit. Nah, penamaan sudah, tinggal kita melangkah atau menuliskan script untuk bisa memfungsikan desain yang kita sudah buat. Langkah yang pertama itu kita masuk ke developer. Sebelumnya kita klik terlebih dahulu di sini developer pakai view kode seperti ini bisa, atau kita klik double klik atau klik 2 kali pada text box ini. Nah, di sini saya sudah membuat scriptnya. Nanti tinggal Anda ketik atau desain sendiri script-script yang Anda inginkan.
Karena di sini script di sini adalah menyangkut nama saya, tanggal lahir saya, dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa mendesainnya Anda perhatikan, karena di sini ada beberapa script yang harus Anda ketahui atau Anda bisa ganti nantinya. Misalkan di sini masukkan nama Anda, membutuhkan identitas Anda. Nah, kalimat atau kata-kata ini bisa Anda ganti sendiri. Misalkan nama Anda tolong dimasukkan, atau identitas Anda atau lain sebagainya. Itu bisa Anda ganti sendiri. Nah, MSG box di sini adalah sebelumnya di sini ada slide 2. Slide 2 di sini fungsinya adalah setelah kita mengeklik atau memasukkan nama, kemudian klik login, ini adalah nomor slide ini yang kedua. Nah, ketika kita login, kita klik login akan menuju ke slide yang kedua. Nah, kemudian ini active presentation slideshow window view exit. Nah, di sini exit script ini berfungsi pada slide atau desain yang ini, exit, keluar. Kemudian ini as username active presentation slide 1 di sini slide pertama, karena di sini kita mulai dari pertama. Kemudian txt username. Nah, di sini penamaan ini sesuai dengan penamaan pada properties ini. Txt username harus sama, entah itu tulisan besar kecilnya atau jumlah per hurufnya itu harus sesuai. Ini begitu juga yang txt pwd. Kemudian ini untuk jawaban atau ketika kita mengklik login, ini ternyata nama kita salah atau nama kita atau teks box ini tidak terisi, maka script akan otomatis memunculkan perintah atau memberikan informasi kepada Anda bahwa nama Anda salah. Begitu juga yang password. Ini. Nah, ini sama seperti yang tadi di sini, masukkan nama Anda dan membutuhkan identitas Anda. Ini bisa kalian desain sendiri. Nama Anda salah atau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa apa, itu terserah Anda. Ini. Nah, di sini ada password. Ini password. Nah, kebetulan saya menggunakan tanggal lahir saya, passwordnya. Ini terserah Anda passwordnya ini. Tapi perlu diingat, password ini adalah password untuk slide atau text box pada poin masukkan password Anda. Password di sini itu harus tertulis di sini untuk bisa masuk ke slide kedua atau bisa login. Kalau salah, nanti juga akan ada informasi bahwa password Anda salah. Itu juga kalau benar. Di sini ada
informasi dari script atau VBA di PowerPoint ini memberikan informasi bahwa selamat, password Anda benar. Baru ada kotak dialog untuk diarahkan ke klik OK, maka akan bisa ke slide selanjutnya atau next slide. Begitu juga kalau salah, password Anda salah, masukkan password Anda dengan benar. Itu kalau salah. Baik, kita bisa coba. Kita misalkan ini kita tulis sembarang, misalkan ya sembarang. Nah, di sini ada informasi bahwa masukkan password Anda dengan benar, password Anda salah karena passwordnya salah. Coba yang ini kita hapus atau kita tidak isi, malas ngisi lah atau sebagainya. Kita login. Nah, masukkan nama lengkap Anda, nama Anda salah karena kolomnya kosong. Misalkan passwordnya salah. Nah, makanya harus kita ingat pada script yang sudah kita buat, passwordnya itu apa, harus kita buat di sini. Tadi sudah saya buat, itu tanggal lahir saya. Nah, di sini yang tadi saya bilang itu script akan menginformasikan kalau teks box yang Anda isi itu salah atau benar. Nah, di sini password saya benar. Selamat, password Anda benar. Maka akan lanjut ke slide yang kedua. Dan misalkan kita close, itu akan kembali ke desain slide sebelum di slideshow. Ini. Untuk selanjutnya, nah, sebelum kita melangkah ke slide yang kedua, perlu diketahui bahwa biasanya pada presentasi itu pakai tombol atau remote kecil. Dari jarak jauh kita klik itu bisa next atau back atau berubah. Itu kalau di script VBA ini perlu kita ketahui bahwa tidak bisa menggunakan tombol jarak jauh karena di sini kita fokus terhadap tombol-tombol yang ada pada desain yang kita buat. Kita fokus di sini. Makanya kalau kita klik pakai tombol, misalkan kita tombolnya ngeklik di sini. Nah, akan lanjut ke slide kedua. Slide kedua nanti berisi tentang nama atau identitas yang Anda sudah ketik. Kalau di tombol, identitas Anda tidak muncul di sini. Nah, bagaimana untuk mematikan atau membuat slide itu tidak bisa diklik sembarangan atau di sembarang tempat? Nah, kita klik slideshow, kemudian setup slideshow. Nah, di sini ada kotak dialog. Pilih browse at yours full screen. Kita klik, kemudian OK. Nah, otomatis kita tidak bisa mengeklik sembarang tempat. Tidak bisa. Akhirnya bagaimana? Kita difokuskan untuk mengeklik command button atau tombol yang sudah kita buat. Harus kita fokus di sini. Kita klik di sembarang tempat itu tidak akan berubah. Coba kita klik, misalkan namanya kita kosongi, tetapi nama kita kosong, tetapi password kita benar. Coba kita login. Nah, login di sini kan berfungsi daripada yang lain ini nggak bisa berfungsi.
karena sudah kita matikan tadi slide-nya. Kalau kita login, nah masukkan nama Anda, padahal password benar, nama tidak terisi, makanya muncul tampilan informasi masukkan nama lengkap Anda, nama Anda salah. Nah, kita tulis di sini, misalkan kita kasih seperti ini, misalkan. Kemudian nama sudah kita isi dengan lengkap, password sudah benar, kemudian login. Nah, di sini akan ada informasi selamat, password Anda benar. Klik OK akan melangkah atau menuju ke slide yang kedua atau selanjutnya. Selanjutnya kita coba menggunakan password yang lain. Ini passwordnya perlu diingat. Misalkan kita ganti UNESA 2015. UNESA 2015, diingat. Kita coba. Nah, salah karena tadi menggunakan tanggal lahir saya. Coba kita menggunakan UNESA 2015. Oke, nah, benar. Nah, bagaimana kita menggunakan password ini menggunakan tanda bintang? Karena di sini bisa diketahui oleh orang passwordnya. Nah, kita tutup dulu. Kita klik di sini, kita bisa merubah ukuran huruf, jenis huruf maupun lain sebagainya. Kita klik di sini, kita pilih developer properties. Nah, pada poin font atau tulisan font di sini ada Arial. Nah, di sini jenisnya Arial. Kita ganti dengan terserah kalian, kita ganti dengan apa, misalkan sama ini ukuran 18. Oke, misalkan. Nah, di sini akan ukurannya seperti ini. Kemudian kita ganti jenis ini menjadi bintang, misalkan. Ini password karakter. Ini password karakter kita ganti dengan bintang, misalkan. Kita coba. Nah, ini berubah menjadi bintang. Berubah jadi bintang. Nah, untuk misalkan terlalu kecil, ya kita rubah menggunakan properties tadi dengan merubah ukuran font. Ganti misalkan biasa saja, misalkan Calibri ini misalkan hurufnya size-nya diperbesar, misalkan kita coba. Nah, ini akan besar. Itu juga yang ini Novita dan kawan-kawan, ini rubah ukurannya lebih besar atau kita pertebalkan. Nah, akan besar ukurannya. Kita close. Nah, ini misalkan passwordnya kurang 1, kalau login akan salah karena passwordnya salah, tidak sesuai dengan script yang kita buat. Kemudian melangkah ke slide yang kedua. Di sini kita juga desain, terserah seperti apa desainnya teman-teman. Kita buat misalkan untuk membedakan biru, misalkan kita berikan tulisan untuk lanjut ke slide selanjutnya.
misalkan klik tombol di bawah ini, misalkan kita beri tulisan seperti ini misalkan. Tapi terserah teman-teman bagaimana mendesain slide-nya. Misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita buat tombol. Langkahnya sama, itu developer. Kita buat tombol di sini. Kita klik kanan untuk mengedit namanya, misalkan registrasi. Nah, kita sudah buat. Kemudian kita melangkah ke yang ketiga, slide yang ketiga, 2, 3. Sama, kita juga desain seperti apa. Desainnya itu terserah juga. Misalkan kita buat warna hitam. Kita di sini buat tulisan selamat datang. Selamat datang. Dan kita buat selamat datang di sini. Nah, kita buat label di sini dengan cara ini, label huruf A ini pada menu developer, huruf A di sini. Kita klik dan geser di sini. Nah, fungsinya apa? Nanti di sini kita setelah mengklik registrasi ini, kita akan diberikan suatu pertanyaan atau kotak dialog untuk mengisikan nama atau name atau lain sebagainya. Itu terserah Anda nanti mendesain skripnya. Nanti ketika kita ketik di kotak dialog tadi, kita akan langsung otomatis muncul di sini. Misalkan di sini kita klik registrasi, kita ketik nama Novita Fitri Harini misalkan. Akan di sini muncul Novita Fitri Harini. Misalkan, itu hanya misalkan. Kemudian setelah kita buat label seperti ini, kita buat lagi yaitu command button atau tombol untuk kembali ke slide yang kedua. Misalkan di sini edit, reviews, atau kembali ke slide sebelumnya. Nah, di sini kita aktifkan slide yang kedua, kita double klik registrasi. Dan di sini saya sudah membuat skripnya, tinggal Anda ketik, kita copy, kita masukkan ke skrip itu tadi. Ini nah, ini adalah informasi atau perintah ketika kita mau mengeklik tombol registrasi. Ketika kita klik registrasi akan muncul kotak dialog ini, masukkan identitas Anda. Ini misalkan kita ganti dengan tulis nama lengkap Anda, bos, misalkan identitas Anda, misalkan kita ganti. Kemudian pada slide 3 ini adalah dimana slide kita akan melangkah atau kita akan menuju ke slide berapa setelah 2 itu. Kalau kita banyak slide ya tergantung slide-nya mau melangkah atau menuju slide berapa. Kalau ini
kebetulan di sini registrasinya ke slide kedua, selanjutnya untuk penamaan ini ke slide 3, makanya di sini 3. Kemudian ini MS Box, identitas Anda tidak tercantum, tulis dengan lengkap, kemudian klik OK. Nah, ini perintah bagaimana nanti ketika kita registrasi itu kita salah atau kita belum memberikan penamaan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan ini setelah kita buat, misalkan ini identitas tidak tercantum, misalkan tulis bos dengan benar, misalkan bos dengan benar, kemudian klik OK. Misalkan ini terserah teman-teman kata-katanya, ini terserah teman-teman, terserah semua di sini kecuali yang script ini. Kemudian kita bisa coba kita close saja langsung, atau kita save ini scriptnya. Nah, kenapa seperti ini? Karena kita belum nge-save atau menyimpan slide kita. Kita cancel aja dulu, langsung kita close. Selanjutnya kita slideshow yang kedua, atau kita bisa mulai dari pertama. Login, salah karena kurang satu tadi. UNESA 2015, perlu diingat kurang 5 angkanya. Kita klik benar, nah akan melangkah ke slide kedua. Di sini kita klik sembarangan atau sembarangan tempat, tidak akan merubah slide-nya karena sudah kita matikan. Untuk lanjut ke slide selanjutnya, silahkan klik tombol di bawah ini. Kita klik registrasi. Nah, di sini ini sesuai dengan penulisan script tadi. Tulis identitas atau identitas Anda, ketik tulis nama lengkap Anda, bos. Nah, di sini kita tulis MOCH, misalkan Fauzi, misalkan. Kita cancel. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini, tulis bos dengan lengkap, kemudian klik OK. Nah, ini terserah kata-katanya karena kita cancel tadi. Coba kita misalkan tulis Nadia Pramita, misalkan. Kita cancel, muncul seperti yang tadi. Kalau kita OK, akan melangkah ke slide ketiga. Nah, di sini sesuai dengan apa yang kita sudah registrasi tadi, Nadia Pramita, previous. Nah, di sini masih kurang karena belum kita buat scriptnya. Untuk kembali kita lagi. Nah, di sini ini misalkan tidak ingin putih dasarnya atau tulisannya kurang besar seperti yang tadi, kita pilih properties, kita tulis ini kurang besar misalkan. Oke, kita cek. Nah, di sini kita buat atau colornya itu kita ganti dengan hitam sesuai dengan dasarnya ini. Kemudian kita close, kita coba registrasi, misalkan Manuhawati Jos Tenan, misalkan. Klik OK. Karena di sini mohon maaf lupa, itu yang namanya atau hurufnya hitam juga, makanya tidak terlihat. Kita kembali terlebih dahulu, kita buat di sini, kita kembali ke properties ini, more color, ganti merah. Nah, saya lupa tadi karena tadi hitam makanya tidak terlihat. Misalkan kita ganti dengan putih. Nah, kita coba lagi.
coba ke slide, biar ada bedanya kita ganti dengan hijau. Jangan kurang besar, terserah teman-teman. Yang penting kotak dialognya ini atau kotak penjawab dari registrasi tadi itu muat. Seperti ini. Ya, seperti ini misalkan. Kemudian kita coba dari awal. Nah, ini tadi karena tidak terisi, kita coba akan salah. Misalkan kita coba dengan password sembarangan, maka akan salah juga karena tidak sesuai dengan password yang ada di script. Kita tulis Unesa 2015, kita login, akan salah. Kenapa? Karena di sini karakter atau caps lock-nya atau kapital hurufnya itu bisa berpengaruh dengan password. Tadi karena hurufnya kecil semua, Unesa 2015. Kita login, nah, benar. Oke. Nah, selanjutnya ke slide selanjutnya. Untuk melanjut ke slide selanjutnya, silahkan klik tombol di bawah ini. Kita klik registrasi, dan di sini misalkan kita tulis namanya, terserah sudah, misalkan Bagus Hidayatullah Jos Tenang misalkan, dan klik OK. Nah, di sini akan muncul Bagus Hidayatullah Jos Tenang sesuai dengan penamaan atau jawaban atau ketikan kita pada menu registrasi tadi. Dan kita klik previous. Previous di sini fungsinya untuk kembali ke slide registrasi tadi. Karena di sini tidak berfungsi karena kita belum membuat scriptnya. Kita buat terlebih dahulu. Kita klik previous di sini, kita double klik. Nah, di sini pada presentasi slash 2 ini itu kita kopikan dari slide yang kedua tadi. Nah, di sini. Nah, di sini next. Next itu untuk selanjutnya. Kita ganti dengan previous. Kita close. Kita coba. Nah, kita kembali ke menu registrasi. Salah karena tidak terisi. Novita Findri hari ini misalkan. Kita oke. Nah, kan Novita Findri hari ini. Kita refresh, kita coba registrasi lagi. Kita coba dengan Adriatul Jannah misalkan. Ini misalkan penamaannya terserah Anda semua. Fadriyatul Lailatul Jannah, klik OK, maka di sini akan muncul Fadriyatul Lailatul Jannah. Refresh, kembali ke registrasi, misalkan OK, refresh. Nah, seperti itu. Baik, cukup sekian informasi atau tutorial mengenai permulaan atau awal presentasi menggunakan menu login. Dengan script yang sudah kita buat. Untuk selanjutnya, silakan Anda coba desain script atau desain slide
yang Anda inginkan itu lebih menarik lagi, karena di sini saya buat simple karena untuk memudahkan Anda atau kalian semua lebih fokus kepada skrip, bukan lebih fokus terhadap desain saya. Makanya selamat dan sukses untuk mencoba. Selamat dan sukses untuk mencoba desain yang lain. Ya, selamat dan sukses untuk mencoba desain yang lain. Nah, kembali. Terima kasih. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat meskipun hanya sedikit, tetapi saya harap kritik dan saran dari para pendengar tutorial ini untuk memberikan kritikan atau masukan kepada tutorial mengenai slide login ini agar bisa saya perbarui lagi. Terima kasih.